Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul untuk kembali melaksanakan BBKS, Bincang Bareng Kang Satria, program yang sempat tertunda setahun ya, Bu. Ya, alhamdulillah ini banyak wajah-wajah baru ya, di malam hari ternyata lebih banyak wajahnya. ada Mas Ratno ya. Saya kenalin dulu mungkin ya, ini orang tua kita Pak Gito ya, Pak, benar. Ini juga Bapak Rudi ya. Ini Mas Ratno, ini pemain malam, ini Bang Ical juga sama, pemain malam pagi sih. Itu Bang Pandi yang lagi berdiri saat. Ini Bang Yosef, ini Bang Guntur juga pemain malam lu sering ya. Ini Bapak Anang juga. Nah ini Abi Denis ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni menuntut ilmu ya. Dalam kitab Talimut Ta'lim dikatakan tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimat, kalau nggak salah ya, bahwa wajib bagi setiap muslim dan muslimat itu menuntut ilmu ya. Bahkan menuntut ilmu itu dikatakan lebih baik daripada amal sunnah. Bahkan lagi dalam kitab itu dikatakan makhluk-makhluk laut pun meminta ampun kepada orang-orang yang senantiasa hadir di majelis ilmu. Bahkan lagi nanti dapat makan malam. Jadi ya, bahkan ada durian. Oh, bahkan ada durian. Alhamdulillah. Iya. Jadi ini harus melek, nggak boleh ngantuk. Alhamdulillah. Karena banyak plus-plusnya. Ya. Oh, satu lagi, kopi Lyon. Oh. Iya, alhamdulillah tuh. Ya, mengingat waktu sudah mau memasuki jam 11, mungkin langsung saya serahkan kepada Al-Mukarram Ustaz Satria, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Bang Tio ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, wallahu ghafurur rahim. Qul atiullaha wa rasulahu fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'il. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak para pemain malam ya, gitu ya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah memberikan taufik kepada kita ya. Jadi apa itu mah taufik? Taufik Allah itu ketika apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan bertemu dengan kehendak atau keputusan atau kodoknya Allah. Nah gitu. Jadi ketika kita membuat rencana, yuk kita kumpul malam minggu. Jam berapa Mas Tio, Bang Tio? Jam 10. Luar biasa ya. Jam 10. Jadi misalnya begitu ya, kita buat flyernya, kita kirim, kemudian kita siapkan waktunya, dan alhamdulillah kejadian. Nah gitu. Jadi setiap kejadian yang ternyata kejadian itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan, nah itulah yang dimaksud dengan kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah yang kita rencanakan ini kebaikan, gitu ya. Maka sesungguhnya taufik itu memang pada dalam kondisi yang baik-baik saja. Jangan sampai ketika, mohon maaf ya, ada maling rencana terus
ya maling nih, mau rencanain maling gitu ya, terus Sampai. kesampean, terus maling ngomong apa? Alhamdulillah. Nggak di situ, gitu. Nggak di situ. Taufik Allah itu pada hal yang kebaikan, ya. Tapi kalau pada yang keburukan, tentu bukan bagian di situ, ya. Oke, alhamdulillah. Jadi kita niatkan untuk kebaikan tadi disampaikan oleh Bang Tio, kita ngapain atau labul ilmi, ya kita menuntut ilmu, tapi lebih tepatnya karena di sini banyak orang tua kita, ya guru-guru kita juga, lebih tepatnya lebih enak sharing aja ya. Nah, sharing, ngobrol, makanya kayak apa namanya tuh forumnya namanya bincang-bincang atau bincang bareng gitu ya. Kita nggak balik lagi ke tema satu karena terlalu jauh nanti ya. Kita lanjutin aja ya ke sesi yang kelima, dan sesi yang kelima ini saya pikir sesi yang juga relate lah dengan kehidupan kita ya. Judulnya apa? Judulnya adalah Your Life is Yours ya. Nah ini memang kalau BPKS itu judulnya pakai bahasa Inggris ya, bahasa kulon lah ya. Gitu ya, pakai bahasa Inggris, nah, tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi your life is yours ya, your life is yours itu artinya pertanyaan, hidupmu itu milikmu gak sih, nah, gitu. Atau kalau kita nanya kepada kita, hidup kita ini milik kita atau bukan sih, nah gitu ya. Nah bagaimana cara menjawabnya, nah, kita bahas pada kesempatan malam ini menjelang pagi ya. Midnight ya. Ini mau sampai pagi apa mau sampai sampai zuhur? Masya Allah ya. Nah jadi ini sebenarnya bicara tentang kehidupan kita ini milik kita atau bukan gitu. Kenapa? Karena banyak orang mengatakan begini, ya ini mah sudah suratan takdir. Pernah dengar ya? Apalah daya saya mengikuti suratan takdir. Oh ternyata saya orang terzolimi. Emang saya ternyata nasibnya nasib belangsak terus. Misalnya begitu. Ada yang begitu? Ya gak? Jadi kalau ngomongin lagi belangsak dibilang nasib tuh. Tapi kalau lagi kaya raya seneng-seneng dia nyebut nasib gak? Enggak, lupa ya. Jadi bang gitu kadang-kadang manusia itu. Lagi enak dia lupa gitu ya. Tapi kalau lagi susah nyalain Allah. Nah, sikap ini itu yang kita mau koreksi. Sesungguhnya begitu atau tidak. Nah, gitu. Makanya ada pertanyaan, your life is yours. Hidup kita ini milik kita, bukan sih. Nah, begitu. Ya. Jadi penting nggak materi yang kita bahas nih? Penting. Jangan sampai kita menyalahkan yang tidak layak disalahkan. Nah, begitu. Ya. Oke, seperti biasa, ini karena sudah cukup larut ya, nah, tapi kan baru mulai bahasanya gitu ya. Kita ada prolog seperti biasa. Nah, ini adalah prolog Family 100 Indonesia. Pernah dengar ya? Ya, ini ada sebuah kuis Family 100 Indonesia ya, diadopsi dari Family 100 di dunia sebenarnya. Tapi di Indonesia versi Indonesia gitu ya. Kalau zaman kita siapa pembawa acaranya tuh? Kenal ya? Sony Tulung ya. Kalau tahu tuh berarti ketahuan umurnya. Gitu ya. Udah tua gitu. Karena kalau anak sekarang nggak tahu Sony Tulung tuh siapa gitu ya. Nah, sekarang siapa yang ini? Ya, Irfan Hakim. Gitu ya. Yang terbaru Irfan Hakim. Kalau masih ada gitu ya. Nah intinya apa game ini? Game ini adalah mempertemukan dua keluarga. Dia suruh nebak hasil survei dari 100 keluarga dengan pertanyaan yang diajukan. Ya, makanya ketika ditampilkan survei membuktikan, nah begitu. Ya, oke. Kita akan coba merancang sebuah pertanyaan yang kira-kira nanti jawabannya seperti apa, nah, begitu ya. Nah, gitu ya. Oke, Family 100 Indonesia kan gitu kayaknya. Ya. Sebutkan tujuan hidup manusia. Ya, dari pertanyaan sebutkan tujuan hidup manusia dimulai dengan kata-kata ingin. 6 terbesar itu apa? Gitu. Boleh dong? Ada yang komentar kira-kira yang paling teratas kalau ditanya hidup manusia itu tujuannya apa? Dia ngisi apa tuh dari 100 keluarga? Hidup bahagia. Oke, ada lagi yang lain?
sukses, apa lagi? Masuk surga. Udah masuk surga dulu. Gak apa-apa, kan namanya juga survei kan? Ya gak? Coba pertanyaannya itu, jawabannya itu jadi yang teratas atau 6 teratas atau enggak? Nah kita lihat gitu ya. Ada lagi yang mau komentar? Bang Ical, mana Bang Ical? Dia udah. Apa? Iya. Oh, gitu. Boleh gak sih? Ya boleh-boleh aja. Wong setiap orang ingin kan gitu, ya gak? Namanya juga survei, nggak ada benar dan salah di sini. Bicaranya apa yang terkumpul dari kumpulannya, yang terbanyak gitu, ya. Dan keluarga itu kalau game itu cuma tinggal nebak aja. Kalau nebak dapat poin, kalau enggak ya udah kalah bahasanya begitu. Nah, coba kita lihat. Kalau orang ditanya, sebutkan tujuan hidup manusia, gitu. Jawabannya apa? Ingin bahagia, ingin sukses, ingin kaya. Oke, nggak apa-apa ingin kaya. Terus masuk surga, gitu. Apa lagi? Udah. Ayo dong. Kira-kira apa? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Keinginan namanya juga kan. Ada lagi? Kang siapa tadi? Lupa lagi saya. Kang Guntur. Nah, bermanfaat bagi orang. Keren ya, gitu kan? Ingin ya, gitu ya. Lagi yang mau terbersit apa kira-kira? Ada? Apa? Lanjut gini, lanjut. Oh, ingin dikenal, ingin terkenal, nah begitu. Ya, ada orang yang begitu? Ada, duit banyak, harta udah banyak, tapi nggak terkenal. Nah, dia pengen maju supaya terkenal. Ternyata untuk kesohor, tekor, nggak apa-apa. Kan orang Betawi ngomong gitu ya. Biar tekor asal kesohor. Berarti apa? Dia udah punya duit banyak, kaya raya. Tapi nggak kesohor. Wah, dia upayakan segala macam supaya kesohor. Ya, oke. Sekarang kita buka ya jawabannya apa. Nah, survei membuktikan. Nah, gitu kan. Gitu kan. Sebutkan tujuan hidup manusia. Survei membuktikan. Biasanya ditampilkan satu-satu. Cuma kelamaan. Jadi saya langsung aja tampilin semuanya dah. Begitu. Ya. Dia ingin kaya raya 32. Kemudian pendidikannya tinggi, ingin beribadah, ingin berkuasa, ingin sehat panjang umur, ingin memperbanyak keturunan gitu. Ya, dengan angka yang tadi begitu tuh ya, 32, 21, 16, 9 dan 7. Nah, ingat ini nggak ada benar dan salah. Ini hasil survei gitu. Pertanyaan saya, kenapa ada orang ketika ada pertanyaan tujuan hidup manusia apa, terus dia jawabannya pengen kaya raya? Kesimpulannya dia belum kaya. Betul kan? Karena kalau dia udah kaya raya, nggak mungkin dia jawab pengen kaya raya, pasti pengen yang lain. Gitu. Betul ya? Kalau jawab yang kedua, ada orang ingin pendidikan tinggi, berarti dia pendidikan dia rendah. Gitu. Kalau ada orang ingin beribadah, jawabnya berarti dia kondisinya susah beribadah. Ya gak? Dia ngelihat orang enak banget tuh ibadah di masjid, bisa berjamaah gitu ya. Sedangkan dia mesti baling tulang, pergi gelap, pulang gelap, masih kerjaan di kantor segala macam. Sehingga dia pengen banget beribadah. Nah, gitulah bahasanya. Gitu ya. Kalau nomor 4 apa gitu nomor 4? Ingin berkuasa berarti dia belum berkuasa, atau skup kekuasaannya masih sedikit. Yang RT pengen jadi RW, yang RW lurah, yang lurah camat. Tapi ada loh yang enggak jadi RT RW langsung jadi wapres gitu. Ada ya? Ada ya? Ada ya? Ada bahkan presiden kan gitu ya. Padahal kalau mau karir RT dulu dah gitu ya. Kalau mau fair kan begitu harusnya ya. Ya, jenjang gitu loh harusnya. Ini ada langsung ke atas gitu ya. Tapi nggak apa-apa juga, uang peng. Nah begitu aja gitu ya. Iya enggak? Tapi yang namanya ingin ya sah-sah saja gitu ya. Oke. Sekarang lihat yang kelima. Kenapa ada orang pengen sehat panjang umur?
Karena berarti kondisi dia sedang sakit. Jadi apalah gunanya, mohon maaf ya, mobil berjejer, mobil sport misalnya begitu, rumah besar, makanan dihidangkan gitu segala macam, tapi kondisinya sakit. Jadi keinginan dia nggak perlu itu semua, yang penting sehat. Nah begitu kan Pak ya, betul kan? Main panjang umur. Maka ada orang jawab kayak begini. Nah kalau ada orang yang jawab nomor 6 apa dong? Nah belum punya keturunan, atau sudah ada tapi pengen nambah misalnya begitu ya. Nah jadi sekali lagi jawaban ini tidak ada yang tidak ngomongin benar dan salah. Ini adalah hasil survei ya. Nah cuma dalam malam ini kita mau bahas begini, kira-kira kalau ada orang yang menjawab begini pengen dapat jawaban yang benar, kira-kira bisa ribut gak nih? Ini kayaknya nomor 3 nih, pengen nomor 3 nih yang benar nih, nah, misalnya begitu ya. Ya, oh enggak, nomor 5 yang benar, ribut gak Pak jadinya? Ribut. Kenapa ribut? Karena keyakinannya berbeda, ya. Nah, kenapa bisa ribut begitu? Karena bukan pertanyaannya yang salah, tapi pertanyaan itu ditujukan kepada siapa, itu yang salah. Coba bayangkan, pertanyaan tolong sebutkan tujuan hidup manusia, nanyanya ke manusia, salah nggak? Halo, ini gelas ya? Gelas kan ini? Ada yang bikin nggak? Ada yang bikin. Kalau saya tanya Om Denis, ini gunanya apa sih benda ini? Buat wadah, kata Om Denis. Kalau kata yang bikin, enggak, ini bukan buat wadah, ini buat pajangan. Ya enggak? Ini apa nih? Pointer namanya, ya. Apa gunanya pointer? Kata Bang Ical apa? Buat itu tuh gitu ya, nyorot-nyorot begitu kan, ya enggak? Buat anuan misalnya begitu. Iya kan, buat nyorot-nyorot begitu kan? Ya enggak? Benar gak jawabannya? Enggak benar, belum tentu benar. Kenapa? Tanya yang bikin. Ternyata dia bikin cuma buat hiasan aja begitu. Atau mohon maaf dia bikin cuma buat ganjel meja gitu. Jadi apa maknanya? Kalau kita punya pertanyaan, tujuan sesuatu, maka tanyanya jangan kepada yang lain, tapi tanya sama sang penciptanya, sama yang bikin. Berarti kalau begitu, kalau ada pertanyaan sebutkan tujuan hidup manusia, nanyanya jangan sama manusia, pasti ribut, betul gak? Betul. Jadi nanya ke siapa? Allah yang bikin manusia. Begitu, ya kan? Nah, apa jawabannya? Nah, jawabannya adalah makanya kalau kita nanya tujuan hidup manusia sebenarnya nggak tepat nanyanya ya. Tapi sesungguhnya kenapa manusia itu diciptakan? Maka tanyanya kepada siapa? Tanyanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ya. Nah, siapa yang menciptakan? Ya, yang menciptakan adalah kemungkinannya. Nah, pertanyaannya gitu tuh. Ada pertanyaan itu kita mesti tanya kepada sang pencipta, bagaimana cara nanyanya? Tahu alamatnya gak Pak? Enggak. Yang kedua, apakah kita bertanya kepada sang penciptanya melalui utusannya? Oke, enggak juga. Oke, yang ketiga, pencipta tidak menyampaikan pesan apapun. Nah, pertanyaannya kalau semuanya tidak semua, bingung nggak kita Pak? Lah kita buat apa ya hidup ini ya? Kan gitu. Bingung kan Pak? Ya, makanya karena kita nggak tahu, karena kita nggak bisa langsung tanya kepada sang pencipta, ya karena kita nggak tahu alamatnya, gitu. Maka kita juga kalau poin ketiga pencipta nggak menyampaikan apapun itu zalim namanya. Ya, kita diciptain terus kita nggak dikasih tahu kita mau ngapain itu diciptakan, nah itu penciptanya zalim itu. Ya, maka jawaban yang benar adalah kalau kita pengen bertanya ke apa tujuan kita diciptakan, ya maka nomor 2 gitu loh.
ya, maka pencipta itu menyampaikan melalui utusannya. Utusannya itu siapa? Ya Rasulullah. Rasulullah bawa apa? Al-Quran ya? Betul nggak? Ya, berarti jawabannya lihat Al-Quran. Gitu. Apa lewat Al-Quran? Ya, di dalam Al-Quran itu jawabannya adalah ini ya, kita percepat ya. Nah, jadi tujuan diciptakannya manusia itu tanya kepada Sang Pencipta, ya tinggal buka aja Al-Quran. Al-Qurannya apa katanya? Kata Al-Quran dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 56, nih ayat yang biasa atau kita hafal gitu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi atau beribadah kepadaku. Siapa yang ngomong ini? Penciptanya manusia. Kalau sudah yang mengatakan penciptanya manusia, no debat. Begitu. Paham maksudnya sampai sini ya? Ya. Jadi kalau tujuan diciptakan manusia nanyanya ke manusia ribut, maka kembali kepada yang nyiptain manusia, gitu. Jawabannya adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kita percaya sama Al-Qur'an? Nah, karena kemarin sudah kita bahas pembuktian kebenaran Al-Qur'an, betul nggak? Ya, pertemuan sebelumnya itu, gitu ya. Oke, ini adalah prolog kita supaya kita ya, kalau nanti di setelah materi ini tuh keluar ayat, gitu ya. Percaya gak? Nah, percaya sudah, gitu. Ya, paham ya teman-teman ya. Lanjut kan nih? Lanjut ya. Nah, baru kita masuk ke materi kita ya. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, teman-teman, judul kita tentang Your Life is Yours, apakah hidupmu adalah milikmu, itu sebenarnya pemahaman tentang qada dan qadar. Ya, qada dan qadar itu rukun iman bukan? Rukun iman ya. Betul gak? Rukun iman keberapa? Ke-6. Ya. Biasanya orang memahami qada dan qadar, ya, itu biasanya itu ngomongnya begini, kalau qada itu nasib, kalau qadar itu takdir. Begitu gak cara memahaminya? Halo? Ya. Kebanyakan orang nyebutnya begitu, percaya qada dan qadar. Qada itu apa? Qada itu nasib, qadar itu takdir. Nah, begitu. Ya, apakah benar pemahaman seperti itu? Salah ternyata. Ya, nah ini kita mau bongkar gitu ya. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan kita, pemahaman mengenai qada dan qadar. Nah, tolong pemahaman qada dan qadar ini jangan dibawa kemana-mana kecuali ke pembahasan fakta perbuatan manusia. Ya, jadi kita lagi ngomongin perbuatan manusia. Jangan ngomongin perbuatan Allah. Ya, karena apa? Kalau kita ngomongin perbuatan Allah, Allah itu gaib bagi kita. Ya, ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, kita aja nggak nyampe ilmu kita. Ya, jangankan ngomongin Allah, ngomongin di dalam tas saya aja, ada yang tahu nggak? Nggak ada. Lemah banget manusia itu, ya nggak? Apalagi memahami zatnya Allah. Allah itu yang menciptakan alam semesta yang luar biasa besarnya itu. Ya, kalau kita lihat apa tuh alam semesta itu ada tata surya, itu siapa lagi? Kumpulan tata surya ada galaksi. Nah, ada galaksi itu nanti ada kumpulan lagi. Ya, dan seterusnya alam semesta segala macam. Kita udah nggak bisa menjangkau itu. Dan itu semuanya ciptaan Allah. Bisa kebayang nggak Allahnya segede apa? Nggak bisa kita bayangkan. Ya, jadi kita nggak ngomongin perbuatan Allah karena akal kita nggak nyampe. Makanya kita ngomongin apa? Fakta perbuatan manusia. Ada siapa? Siap ya? Oke. Jadi fakta perbuatan manusia itu ada dua lingkaran, lingkaran 1 dan lingkaran 2. Ya, ini sengaja lingkarannya saya pisah nih. Ya. Ada lingkaran 1, ada lingkaran 2. Lingkaran 1 saya sebutnya given. Ya, given itu apa? Pemberian. Ya, pemberian. Kalau yang kedua adalah choice, pilihan. Ya, jadi ini pemberian, yang ini pilihan, gitu. Nah, kita bahas nih apa yang masuk ke dalam lingkaran 1 given,
Ya, jadi given itu adalah segala sesuatu yang menguasai manusia. Yang menguasai manusia. Oh, ada yang tidur nih udah tuh. Ya baru setengah jam. Ini baru berapa slot ini kita? Gitu. Ayo silakan Pak ya. Ayo silakan. Assalamualaikum. Monggo Pak. Ini kita pemain malam katanya Pak. Monggo, ya. Lanjut. Ya, jadi lingkaran satu apa? Kita sebut given. Dia itu adalah yang menguasai manusia. Kalau menguasai manusia artinya manusia nggak punya kendali gitu loh maksudnya. Ya. Dan yang nggak menguasai manusia ini maka manusia nggak dihisap, nggak akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, kita detailkan. Apa yang dimaksud dengan given? Kalau bahasa Arabnya itu musayyar, nah, begitu ya. Artinya manusia nggak punya kehendak di situ, ya, di luar kendali manusia. Nggak dihisap maksudnya tidak dimintai pertanggungjawaban. Nah, kita mau bahas kategorinya apa? Kategorinya ada dua. Yang pertama adalah fakta penciptaan, hukum alam bahasanya. Yang kedua adalah segala sesuatu yang menimpa manusia di luar kendali manusia. Itulah kategori yang kita masukkan ke dalam lingkaran yang pertama. Saya ulangi lagi. Jadi lingkaran pertama apa? Given, dia itu menguasai manusia, artinya di luar kendali manusia. Tidak dihisap artinya tidak dipertanggungjawabkan. Yang termasuk lingkaran satu itu kategorinya segala sesuatu fakta penciptaan. Yang kedua segala sesuatu yang menimpa manusia di luar kendalinya. Gitu, ya. Oke, kita bahas itulah yang sebenarnya kodo. Nah begitu, ya. Itulah yang sebenarnya kodo. Sebentar, ini kok agak lewat ya. Oh enggak, benar ya. Itulah yang dimaksud dengan kodo. Dan kodo itu nggak bakal dihisap. Yang dihisap yang mana? Yang dihisap adalah sikap terhadap kodonya. Kalau kita dapat yang baik, kalau kita bersyukur, dapat pahala. Tapi kalau dapat yang baik tapi sombong gimana? Halo? Kufur. Ya, betul nggak? Misalnya Om Dennis ngaca nih gitu ya. Ngaca. Ih, ganteng banget gue, nah lo gitu ya. Ya kan? Bersyukur. Ya enggak? Ya. Tapi kalau mohon maaf lagi ngaca, kok jelek banget misalnya begitu ya. Ya, terus nyalahin misalnya begitu ya. Misalnya begitu ya. Dia enggak bersabar. Ya, maka kalau dia bersabar dapat pahala, kalau dia marah-marah berarti dia dapat dosa. Ya. Dan ini akan dihisap. Jadi givennya itu enggak dihisap, tapi sikap terhadap givennya yang dipertanggungjawabkan. Nah begitu, nerima atau enggaknya itu yang dibahas, yang dipertanggungjawabkan. Nah biar mantap pemahamannya, yuk kita bahas contohnya, ya boleh ya? Oke, contoh satu nih. Siapakah dia? Siapakah dia? Ini Pak jawabannya. Anak sultan. Siapakah anak sultan? Anak sultan itu ya begini ya, punya jet pribadi, mobil sport ya, kendaraannya bajunya branded, kacamatanya mahal, celana pendeknya jutaan gitu ya. Ya enggak? Mau kemana-mana tinggal gesek misalnya begitu. Ya enggak? Siapakah dia? Anak sultan. Kalau kita anak rakyat, anak singkong misalnya begitu kan? Ya enggak? Betul enggak? Pertanyaan saya. Dia jadi anak sultan, itu milih apa enggak? Milih enggak? Enggak kan? Milih enggak? Jadi anak sultan. Kalaulah anak sultan itu milih, kita milih dong ya enggak? Sebelum lahir ke dunia, milih sama Allah. Ya Allah, jadi anak sultan dong. Nah gitu kan? Tapi kan enggak milih urusan anak sultan ini. Ya kan? Berarti ini di luar kendali
Dia gitu. Ya. Jadi dia jadi anak sultan itu nggak minta gitu bahasanya. Kemudian dia jadi laki-laki minta gak? Enggak. Hidungnya mancung? Enggak minta. Kulitnya putih? Enggak minta. Fisiknya sempurna, minta gak? Enggak. Gitu. Apalagi? Sebutin coba. Ya. Punya orang tua kaya raya, anak sultan gitu kan? Gitu. Nggak minta dia. Dan ini nggak dihisap. Yang dihisap yang mana? Nah, sikap dia terhadap kondisi yang itu. Misalnya dia bilang begini, gue gitu loh anak sultan. Misalnya begitu. Berarti dia merendahkan orang lain. Nah, itu dihisap itu. Nggak boleh merendahkan orang lain. Gitu kan? Terus dia membanggakan diri. Ya gak? Dia membanggakan diri, merendahkan orang lain. Nah, itu dihisap. Gitu. Ya? Paham ya? Sampai sini ya? Nah, jadi kalau dapat yang bagus dia bersyukur dapat pahala, kalau dapat yang jelek dia bersabar dapat pahala gitu. Tapi kalau sebaliknya dapat dosa. Jadi sikap itu akan apa? Akan dimintai pertanggung jawaban. Nah, ini contoh satu, contoh di mana bicara penciptaan. Gitu ya. Pertanyaan saya pernah nanya ya. Bapak-bapak, kalau suruh milih nih lebih enak lahir zaman sekarang, zaman Kiwari nih, atau zaman Rasul? Kalau suruh milih, walaupun faktanya kita nggak bisa milih kan, tapi itu andai-andai aja nih, berandai-andai. Kalaulah kita suruh milih hidup di zaman Rasul atau zaman sekarang, kita pengen hidupnya sekarang, zaman sekarang atau zaman Rasul? Ada yang jawab zaman Rasul, ada yang zaman sekarang. Pasti ada alasan dong. Alasannya apa? Dijamin apa tuh? Pertanyaannya kan belum sampai situ kan. Pertanyaannya itu lahir di zaman Rasul. Lahir di zaman Rasul apa zaman sekarang nih gitu lah. Kalau Rasul di Arab, kita di Indonesia. Kalau Rasul itu 14 abad yang lalu, kalau sekarang ya zaman sekarang abad 20, bahasanya begitu kan? Gitu. Kalau suruh milih, walaupun kita sebenarnya nggak milih nih ya, gitu. Nggak bisa milih kan? Benar nggak? Nggak bisa milih. Tapi kalaupun suruh milih gitu, kita milih mana? Ya bebas saja kan. Mau zaman Rasul boleh. Zaman sekarang boleh kan, ya gak punya ahli masing-masing kan, dan memang gak penting itu pertanyaan itu, ya, wong faktanya kita nggak bisa milih kan, yang terpenting apa? Tadi tuh ikut perang apa kagak, itu yang penting, ya gak? Apalah loh, Abu Jahal itu hidup zaman Rasul gak? Abu Lahab, zaman Rasul. Musailah Al-Kadzab itu, yang ngaku Nabi itu. Zaman Rasul juga gitu kan. Hah? Nah, belum sekarang gitu. Gitu. Ya begitu. Apalagi sekarang. Betul. Jadi maksud saya sebenarnya pertanyaan itu nggak perlu dijawab ya, dan memang nggak perlu. Cuma maksud saya akhirnya yang terpenting itu mau hidup dimanapun, ya nggak? Mau hidup di zaman apapun, yang terpenting itu kita itu di pihak yang mana. Karena hidup di zaman Rasul juga banyak, tapi jadi orang kafir. Abu Lahab itu, Abu Nawas itu di Harun Ar-Rasyid kan gitu kan biasanya kan. Tapi walaupun itu masih dalam pertentangan ya. Abu Nawas itu sebuah tokoh dalam dongeng atau memang ada tapi di apa namanya diselewengkan gitu. Karena mohon maaf ya, itu kalau kita dengar cerita ini ngomong Abu Nawas gitu. Kalau kita ngebaca kisahnya Abu Nawas itu kurang ajar banget Pak. Ya, kurang ajar banget sama khalifah, sama pemimpin negara itu gitu ya. Kurang ajar ya. Padahal harusnya bagaimana kalau jadi rakyat itu?
Ya harusnya hormat, ya gak? Harusnya gitu. Makanya ya kita nggak bahas ke situ lah ya. Itu hanya mungkin sekedar sastra. Walaupun bisa jadi memang ada orangnya, gitu ya. Nah yang tadi saya bahas, kalau andaikan kita hidup di zaman Rasul, Abu Lahab juga hidup di zaman Rasul. Tapi dia nggak berpihak kepada Rasul. Yang berpihak siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, yang ketika kita bicara tentang Isra Mi'raj itu, ya, yang menurut akal manusia masuk akal gak tuh? Kayak kalau pakai akal manusia. Ya, dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa ke langit ke-7 baik lagi begitu. Satu malam. Teknologi belum ada pesawat, belum ada jet, belum ada Apollo lah bahasanya begitu. Ya, kalau masukin ke akal nggak bakal masuk. Tapi Abu Bakar beriman. Nah, begitu. Ya, jadi hidup di zaman Rasul nggak ngejamin selamat gitu kan. Tergantung dia pilih mana. Lagi-lagi pilihan. Jadi ada yang bisa dipilih, ada yang enggak. Yang enggak bisa dipilih apa? Ini fakta penciptaan. Kita hidup sebagai laki-laki, diciptakan laki-laki, anak sultan atau enggak. Mohon maaf, kita fisiknya sempurna ataupun enggak, kita enggak bisa milih. Tapi yang kita bisa milih apa? Sikapnya. Nah itu yang nanti dia akan dimintai pertanggung jawaban. Clear ya? Silahkan nanti ditambahin yang mana aja, pokoknya yang ketika itu bicara penciptaan berarti itu adalah sisi yang pertama, ya, lingkaran yang pertama. Lanjut ya. Nah, contoh yang kedua adalah ini ya. Sendal. Nah, ya. Putus siapa? Ada. Ya. Ya begitu ya, bisa milih ya, pulang bawa apa. Ya, oke ya. Kenapa sih gambar ini ditampilkan? Nah begitu ya. Nah, ini saya ingin berbagi sebenarnya ya. Saya waktu kuliah di Bandung pernah main ke pesantrennya Agim ya, Darul Tauhid ya, di Geger Kalong, nah, begitu ya. Saya lihat ini adalah fenomena yang saya lihat pertama kali di pesantrennya Agim, sendalnya teratur Pak. Ya. Kalau kita bagaimana musola kita, masjid kita Pak? Ya, begitu kan ya? Begitu ya. Jadi ketika saya ngeliat ini, wow, saya ini banget gitu ya. Ya. Apa itu? Jadi sendalnya itu di sana itu dibiasakan kalau nggak rapi dirapikan, bahkan Agim sendiri yang ngeberesin. Jadi nggak perlu ada santri beresin, nggak begitu. Ya kalau kurang rapihin. Kalau udah sampah dia yang ngikut sendiri begitu. Gitu. Jadi keteladanannya Agim itu yang kita bisa ambil ya. Nah tapi sebenarnya saya nggak pengen cerita ini, tapi gambar ini sebagai wakil dari apa? Dari kejadian yang saya alami. Apa itu? Suatu hari, saya cerita ya, boleh ya? Ya, suatu hari saya pulang kuliah, kemudian saya sholat asar di masjid. Saya lepas sepatu saya, taruh di tempat sepatu, gitu ya. Saya sholat, setelah sholat ternyata pas saya lihat sepatu saya nggak ada di tempatnya. Dua-duanya. Gitu. Ya. Nah, kemudian pertanyaan saya kan gila, ini kenapa bisa hilang? Kan saya taruh di situ gitu ya. Ya enggak? Terus saya tanya pengurus, ya. Saya tanya pengurus, ada yang lihat sepatu saya enggak gitu ya. Apa kata pengurus? Selamat, Anda sudah layak jadi pengurus masjid. Maksudnya bagaimana? Karena seluruh pengurus masjid pernah ngalami apa yang Anda rasakan. Gitu. Apa itu? Kehilangan sepatu. Di mana? Di masjid. Habis ngapain? Sholat. Itu kalau pakai nafsu Pak, apa yang terjadi Pak? Emosi gak? Emosinya bagaimana kira-kira kalau diungkapkan? Marah-marah, iya marah-marah itu emosi maksudnya. Bagaimana diungkapkannya? Gak habis sholat. Allah ini bagaimana sih? Gitu bahasanya gak? Allah ini kok tega banget sih, kan saya habis menyembahmu ya Allah gitu loh. Saya habis menyembahmu, taat di rumahmu, kok tega-teganya dibuat sepatu saya yang satu-satunya itu hilang gitu.
Berarti itu apa tuh? Sikap kan? Ya enggak? Sikap yang menimpa saya. Masuk kategori kedua tuh. Segala sesuatu yang menimpa kita yang di luar kendali kita. Emang ada orang yang pengen sepatunya dicuri? Ya enggak ada lah. Tahu sini biar dicuri kan enggak ada begitu kan? Enggak ada. Orang pengennya aman bahkan ditaruh, tapi hilang juga gitu. Jadi hilang sepatu itu adalah kondisi di mana sesuatu itu menimpa saya di luar kendali saya. Dihisap gak? Enggak. Kondisi itu enggak dihisap. Yang dihisap sikapnya. Kalau kita nyalain Allah, dosa Pak. Banyak gak yang sekarang nyalain Allah? Banyak gak? Banyak. Nah, karena nggak paham materi ini Pak. Jadi materi ini penting nggak? Penting. Ya. Kita punya pemimpin zolim misalnya begitu. Nyalain Allah. Ya kan? Ya jangan nyalain Allah harusnya kan? Ya kan? Nah, jadi tinggal diperbaiki saja. Gitu. Jadi maksud saya segala sesuatu yang menimpa kita di luar kendali kita itu namanya given. Enggak dihisap, yang dihisap adalah sikap kita. Bapak mau tahu gak sikap saya bagaimana? Waktu pada saat itu. Ya. Sakit gak Pak kehilangan sepatu? Sakit, ya gak? Tapi saya nggak marah-marah Pak. Ya, tapi saya begini. Ya, ini misal saja ya ekspresinya. Yes, coba yang enak. Hilang sepatu, terus? Yes. Apa tuh kalau begitu? Senang. Kok bisa Pak hilang sepatu senang Pak? Ya kan bebas kan? Kehilangan sepatu itu bukan kendali kita, berarti menimpa kita, nggak dihisap. Yang dihisap sikap kita. Sikap kita itu bisa sumpah serapah nyalain Allah bisa, terus senang juga bisa kan gitu. Tapi saya ngambil senang Pak, yes gitu. Kenapa? Kenapa? Itu kan gak enak sebenarnya kan Pak ya. Mana ada orang kehilangan enak gitu kan. Tapi saya menyikapinya yes gitu. Kenapa Pak? Hah? Karena itulah yang akhirnya menjadi alasan saya nelpon mama saya kan. Ya ya. Selama ini kalau nelpon mama saya gitu, mah sepatu ganti dong, itu udah lama banget itu. Ya ganti model dong misalnya gitu ya. Terus kata mama saya gimana? Masih bisa dipakai gak? Masih sih, ya udah pakai aja gitu kan. Jadi apa tuh kesimpulannya? Mau beli baru itu susah banget, kenapa? Karena sepatunya masih ada. Maka ketika momen itu sepatu saya hilang, momennya bagaimana? Yes, itu alasannya langsung ngaknyos itu. Mah, segera kirimkan apa tuh? Sepatu baru. Kenapa emang? Hilang. Mau bagaimana lagi hilang? Mama saya nolak gak? Langsung dibeliin kan begitu. TF dulu nggak ada TF Pak. Dulu nggak ada TF, wesel gitu ya. Tapi kalau zaman saya nggak wesel juga, ATM udah ATM gitu ya, ATM yang ngantri juga di ATM gitu ya. Paham nggak maksud saya, teman-teman ya? Jadi sesuatu yang nggak enak pun itu bisa disikapi bebas gitu loh, ya. Nah, ketika saya bersyukur dalam kondisi itu atau saya bersabar dapat pahala. Syukur sabar itu bagi muslim itu pahala Pak. Tapi kalau dia nggak bersabar, sumpah serapah, sombong, oh dosa itu. Makanya hati-hati dari bersikap. Bapak-bapak yang sudah nikah dapat istri cantik bersyukur. Ya, dulu tapi cantik. Sekarang gimana? Sadar aja. Ini hasil Bapak jawabannya gitu ya. Ya enggak, artinya mohon maaf ya, ini kan kita nih sharing ya. Saya nikah itu baru 18 tahun gitu. Berarti anak saya baru 18 tahunan ya. Bapak nikah berapa Pak? Udah berapa tahun? Kalau udah punya cucu pasti kebayang kan? Segala macam gitu ya. Tapi sebenarnya itu kan kita bareng-bareng Pak, tuanya bareng-bareng Pak. Ya mohon maaf ya, jeleknya bareng-bareng gitu maksudnya. Oh ya Pak ya. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu bagaimana Pak sama istri Pak. Karena kita juga sama, dia ngeliat kita juga
dulu kayaknya gagah deh misalnya. Kok sekarang kenapa jadi lemah misalnya begitu. Ya, sakit-sakitan dan segala macam. Sama Pak, bareng-bareng gitu. Ya, gitu ya Pak ya. Ada ibu gak di sini? Nanti kita bahas yang lain ya. Oke, pertanyaan saya Pak ya, pertanyaan saya atau nanti saya simpen dulu. Kita bahas yang kedua dulu ya. Nah, kalau yang kedua bagaimana? Yang kedua itu adalah choice atau pilihan. Apa itu? Dikuasai oleh manusia dan akan dihisab. Apa yang artinya choice? Kalau bahasa Arabnya itu mukhayyar ya, sesuatu yang bisa dipilih. Dikuasai manusia berarti di dalam kendali manusia. Akan dihisab artinya akan dipertanggung jawaban. Apa kategorinya? Kategorinya adalah segala sesuatu yang dilakukan manusia di dalam kendali. Hati-hati Pak. Segala sesuatu yang ada dalam kendali kita, ngambil atau enggak, minum atau enggak, ke situ atau enggak, nyelipin atau enggak gitu ya. Semua dalam kendali kita ya, itu semuanya akan dihisab. Gitu. Ya. Jadi banyak gak choice ini, Pak? Banyak gak choice ini? Banyak. Ya. Banyak banget. Ya. Nah, ini contohnya apa? Ini kan kita lagi ngaji nih ya. Siapa yang di sini nggak bersandar? Yang nggak bersandar siapa? Yang nggak bersandar Om Denis. 1, 2, 3, 4 orang doang yang nggak bersandar. Yang lainnya bersandar kepada tembok. Ya. Tahu gak hukumnya bersandar kepada tembok? Kok jadi ngeri begini pertanyaannya? Apa Pak hukum bersandar kepada tembok Pak? Haram Pak. Haram. Jadi nggak boleh kita manusia itu bersandar kepada tembok. Bersandar kepada Allah saja. Oh gitu. Ya nggak bersandar hanya kepada Allah, nggak boleh kepada tembok. Gitu ya. Pilihan nggak tuh Pak? Pilihan, semuanya pilihan. Ya, ada yang nyatet tuh ya, nyatet kan? Yang nyatet pilihan nggak tuh? Nah, yang nggak nyatet pilihan juga. Gitu ya. Nah, nyatet itu tujuannya untuk mengikat ilmu, ya. Nah, jadi boleh ngerekam, boleh difoto, boleh dicatat, gitu ya, supaya nggak lupa, gitu ya. Oke, clear ya. Jadi 1 itu given, 2 choice. Apa contohnya yang choice? Ya ini contohnya begini. Kita punya sepatu, ya gak? Mau mempertahankan sepatu kita tetap bersih atau jadi kotor, kita diamin aja, bebas kan? Nah, bebas. Ini contoh saja, ya choice, gitu ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke sini Pak. Ke kasus saya kehilangan sepatu. Ya. Oke. Pertanyaan saya Pak. Sepatu saya itu hilang di tempat itu, hilang begitu saja. Atau ada pencuri? Ada pencuri. Ya. Jadi saya kehilangan sepatu saya, bagi saya itu given. Bagi saya kan? Kan di luar kendali saya. Tapi bagi si pencuri choice, betul gak? Dia lagi jalan situ, cakep nih, nah gitu kan? Ya gak? Pilihan gak tuh bagi dia buat ngambil atau enggak? Pilihan, tapi ternyata dia ngambil yang bukan haknya. Dihisap gak? Dihisap. Bagi dia dihisap, dosa dia. Bagi saya yang kehilangan sepatu given, enggak dihisap. Kehilangan sepatu tuh enggak dihisap. Apa yang dihisap? Sikapnya, bersyukur atau bersabar. Nah, begitu. Ngerti sampai sini? Ngerti ya? Dan sesungguhnya kehidupan kita itu kan begitu Pak. Ya enggak? Antara choice saya dengan choice yang lain bertemu. Gitu. Betul kan nih? Betul kan? Choice saya sama choice orang lain itu bertemu. Ya, bertemunya bisa enak, pas gitu maksudnya yang kita sukai, bisa bertemunya yang enggak enak gitu. Ya enggak? Yang enggak enak. Contohnya apa? Jalan gang Duri Kosambi banyak gak? Banyak.
Saya kalau mau pulang dari sini ke rumah saya, pilihan jalan banyak gak? Banyak. Orang dari Kosambi pengen ke sini, jalannya banyak gak? Banyak. Tapi kenapa saya ketemu dia akhirnya tabrakan gitu? Ngerti gak maksud saya, Pak? Ya. Jadi sesungguhnya itu kita itu pilihan ketemu pilihan gitu. Ada yang orang dagang bakso keliling. Ya. Dia mau keliling di gang mana? Bebas gak, Pak? Bebas. Ya gak? Teng bakso gitu kan, dia mau keliling-keliling, ya kan? Tapi kenapa bisa pas lewat situ yang beli di gang itu, Pak? Padahal di gang itu banyak orang gak, Pak? Banyak. Yang denger teng-teng banyak gak, Pak? Yang nyetopin pilihan dia gak? Pilihan. Ngerti maksud saya ini, Pak? Jadi pilihan ketemu Pilihan. Ya, jadi kalau dagang bakso ada yang beli di gang itu, bagi si pembeli bersyukur gak? Alhamdulillah ada yang beli. Bagi si penjual dia bersyukur kan? Bagi si pembeli bagaimana? Alhamdulillah ada tukang bakso yang lewat, nggak perlu keluar rumah, begitu kan? Iya begitu. Begitu aja, Pak. Kehidupan itu tinggal choice ketemu choice gitu. Yang setiap choice itu punya petanggung jawaban. Dan kalau itu sudah ketemu, pilihan lagi mau menerima atau tidak. Dan kalau ketemu bisa jadi kodo, jadi given, bisa jadi memang choice ketemu choice itu sendiri. Gitu. Halo. Benar kan? Gitu, Pak. Oke, ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan kodo. Jadi kodo apa? Kodo itu lingkaran satu, Pak. Ya, jadi kodo itu lingkaran satu. Kalau lingkaran dua itu bukan kodar. Bukan kodar. Ya udah, lingkaran dua itu adalah pilihan. Kalau lingkaran satu kita sebutnya given atau kodo. Nah begitu. Pemberian mau gimana, kita nggak punya kendali gitu. Ya enggak? Dan yang given itu tadi bisa kita sukai, bisa tidak. Ya sudah gitu. Ya. Kita ganteng atau jelek, mohon maaf ya. Kaya atau miskin, kondisi awal gitu maksudnya ya, itu kita nggak bisa milih gitu lah. Nggak bisa milih sesuatu yang nggak bisa milih, namanya kodo. Nah, gitu. Siapa itu yang bikin gitu? Allah. Makanya kodo dan qadar itu masuk rukun iman, Pak. Itulah kenapa kodo dan qadar masuk dalam rukun iman. Kalau orang ngaku beriman kepada Allah, dia harus percaya ada sesuatu di luar kekuasaan dia, yang memberikan itu adalah Allah. Gitu. Dan manusia itu sesungguhnya dikuasai oleh manusia di luar dia. Apa contohnya? Boleh kita praktek, Pak? Angkat tangannya, Pak. Halo? Tangannya angkat? Angkat semuanya ada? Ikuti kata-kata saya gitu. Beneran itu Pak? Belum ya kan? Ya, oke, Pak. Tolong Pak diremah, apa namanya itu? Buka, tutup, buka, kepal buka ya. Sejam aja, Pak. Sejam. Ya, begitu pilihan ya kan. Bisa gak? Bisa aja terus, selama bisa kerjain, Pak. Gitu. Bagaimana Pak rasanya, Pak? Belum sejam, ya terusin aja sambil jalan berarti ya. Sambil jalan nih. Sebelum sejam aja sudah lelah, Pak, pegel, Pak. Gitu. Benar gak? Ya. Kenapa tangan kita itu lelah? Karena otot tangan kita itu otot lurik, Pak, namanya. Otot lurik itu otot di bawah kesadaran kita, dikendalikan kita. Kita kepal, kita buka. Ini kesadaran kita gak, Pak? Kesadaran kita, Pak. Beda sama otot polos. Otot polos itu enggak ada dalam kendali kita. Contohnya usus, Pak. Masuk makanan ke mulut kita, masuk kerongkongan, masuk ke dalam lambung segala macam, usus, ada lambung tuh meremas-remas ya, Pak ya? Ya gak? Itu dikendalikan kita gak, Pak? Lambung remas-remas makanan, Pak. Ke kiri dikit, kanan dikit gitu gak, Pak? Enggak. Masuk ke usus, dia olah segala macam, kendali kita gak, Pak? Enggak. Itu otot polos namanya. Di luar kendali kita. Tapi ada otot gabungan, ada suatu
bagian organ tubuh kita gabungan dari keduanya, Pak. Ya, otot polos dan otot lurik. Otot apakah itu? Otot jantung, betul. Masih berdetak jantungnya, Pak? Ya kan? Alhamdulillah kan, Pak ya? Dikendalikan sama kita, Pak. Jangan cepet-cepet, cepetan dikit gitu. Suruh berhenti misalnya begitu. Halo, bisa kendalikan Pak otot, Pak? Enggak, Pak. Coba bayangkan tuh. Pertanyaan saya, itu siapa Pak yang ngendalin, Pak? Kalau handphone mati, Pak, diapain, Pak? Dicas. Otot kita dicas gak, Pak? Oh, maaf, Pak. Jantung kita, jantung konteksnya jantung. Jantung kita dicas gak, Pak? Halo? Tidak kan? Jangan terus kan? Enggak dicas, Pak. Gitu. Pertanyaan saya, itu siapa itu yang mengendalikan itu? Di luar kendali kita kan? Iya. Pencipta kita. Makanya layak sombong nggak sih kita, Pak? Halo? Layak sombong nggak? Punya kekuasaan. Kalau Allah bilang stop gitu tuh, jantung. Berhenti gak tuh? Berhenti udah. Kelar udah hidup lo. Apa saya gitu kan? Game over gitu. Nggak bisa ngulang lagi sudah. Gitu. Jadi masih mau sombong nggak kita, Pak? Enggak, hidup kita itu dalam genggamannya Allah tuh. Jantung ini Masya Allah. Oke lah, mungkin jantung nggak sampai berhenti. Tapi apa tuh namanya? Kan ada jantung koroner ya, Pak, namanya ya. Jantung koroner itu adalah aliran jantung tersumbat begitu. Kalau Allah bikin tersumbat bagaimana, Pak? Serangan jantung gitu. Ya, jadi maksud saya sesungguhnya kita tuh dalam kendali Allah. Ngeri, Pak, kayak gitu kalau kita paham itu. Ya. Makanya kita juga mesti paham bahwa ada sesuatu yang mengendalikan kita juga sesungguhnya. Maka jangan macam-macam gitu. Ya, tapi ada kok, Pak, yang macam-macam tapi tetap hidup. Ada nggak? Banyak. Ya itu terserah Allah lah kan gitu. Ya kan? Mau nyobain nggak macam-macam tetap hidup? Ya belum tentu masalahnya. Nanti pas kita macam-macam, halo, pas kita macam-macam, gitu itu masalahnya. Itu, Pak, masalahnya gitu. Nggak ada yang ngejamin kan? Nggak ada yang ngejamin gitu. Ya, jadi given sama choice. Given itu kodo. Nah, terakhir ya, nggak terasa ya udah jam segini ya. Lalu bagaimana dengan qadar? Nah, jadi qadar itu bukan takdir, Pak, ya. Jadi qadar itu adalah hasyatul asya, khasiat benda. Ya, fakta penciptaan hukum alam. Apa contohnya? Api itu khasiatnya apa, Pak? Panas, membakar. Ya, kalau air menyejukkan, bisa mematikan api. Kalau besi bisa motong kayu. Ya enggak? Kalau kayu terbakar, kalau api membakar. Apalagi contohnya? Ya, jadi kalau mata, Pak, melihat, kalau kuping mendengar, kalau mulut berbicara, lidah berbicara, kalau kulit merasakan. Jadi qadar itu begitu. Jadi qadar itu adalah khasiatul asya. Jadi bilang kalau bahasa kita tuh kegunaannya apalah bahasanya begitu. Fungsinya apa? Siapa yang ngasih begitu, Pak? Oh, makanya qadar itu percaya kepada qada dan qadar itu dari Allah Subhanahu wa taala itu ada rukun iman. Nah, begitu. Betul, gitu. Ya, ciptaan Allah itu salah satunya semua diciptakan tuh punya qadar gitu. Punya bagian masing-masing gitu loh ya. Apa qadarnya manusia, Pak? Manusia laki-laki itu sukanya sama perempuan. Kalau perempuan sama laki-laki. Boleh lah, boleh. Nah, ya, boleh juga. Gitu. Ya, sifat yang dimiliki, bawaan. Nah, begitulah bahasanya. Gitu ya. Jadi mohon maaf kalau saya agak jauh sedikit. Jadi kalau mohon maaf kalau ada orang pelaku LGBT itu sesungguhnya dia melanggar qadar gitu. Atau dia sesungguhnya sedang membohongi dirinya sendiri. Dia laki-laki terus jadi perempuan atau perempuan jadi laki-laki. Itu sebenarnya dia sedang membohongi dirinya
diri. Karena sesungguhnya laki-laki ya memang laki-laki, perempuan tuh perempuan. Gitu. Jadi kalau ada laki-laki suka sama laki-laki, menyalahi ya begitu, menyalahi kodrat, nah begitu kalau bahasa kita ya. Nah, jadi boleh juga tuh kodar itu kodrat, nah, bisa juga tuh, ya sifat, apalagi, pokoknya sesuatu yang dimiliki benda itu. Tapi ternyata ada yang namanya mukjizat. Nah, kalau mukjizat bagaimana? Kalau mukjizat, kondisi di mana qadar itu dicabut sama Allah. Ya gak? Nabi Ibrahim dicemplungin di api yang membara, kebakar gak? Enggak. Tapi mintanya sejuk ya, bukan dingin ya. Bahasanya yang tepat tuh sejuk. Karena kalau dingin nanti mati kedinginan. Ya membeku ya. Jadi yang betul sejuk. Ya. Padahal di apa tuh? Di dalam api yang membara segala macam begitu berhari-hari. Nah, secara kodrat-kodratnya membakar, menghanguskan. Ya, tapi ternyata Nabi Ibrahim di situ tetap hidup, sejuk malahan bukan panas. Pertanyaannya siapa yang bikin begitu? Allah. Jadi Allah itu maha yang menciptakan qadar dan juga boleh membolak-balikan kan? Fisiknya apa tuh? Fisiknya api tapi qadarnya air. Nah, misalnya begitu. Ya bebas lah Allah yang mau gitu. Nah, itulah yang maksud dengan mukjizat. Tapi jangan coba-coba ya. Karena mukjizat hanya diberikan kepada para nabi dan rasul. Apa tujuannya mukjizat? Untuk melemahkan. Nah, gitu. Jadi mukjizat itu artinya sebenarnya melemahkan. Melemahkan apa? Melemahkan pendapat orang yang tadi menyerang nabi. Gitu. Ya. Gitu ya, Bapak-Bapak ya. Jadi mukjizat itu ketika diberikan kepada nabi dan rasul untuk melemahkan pendapat orang-orang yang enggak percaya sama nabi dan rasul supaya mereka akhirnya percaya. Nah, begitu maksudnya. Ya. Pembuktian ya bahwa sang penciptanya manusia itu bisa kok bikin begitu. Ya, begitu ada membuktikan begitu. Sehingga ketika mereka mengingkari adanya Tuhan, melemahkan pendapat mereka. Ya. Tapi jangan coba-coba ya, Pak ya. Halo. Jangan coba-coba ya. Kenapa? Karena kapasitas kita belum sampai ke situ gitu ya. Oke, sampai sini yang kita bisa bahas, alhamdulillah. Nah, sekarang kembali ke pertanyaannya ya. Apakah hidup kita itu milik kita? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Kapan kita jawab ya? Kalau masuk ke lingkaran kedua. Kenapa? Karena lingkaran kedua itu pilihan. Ya. Besok mau bangun jam berapa? Misalnya lagi besok pagi mau ngapain? Pilihan kita gak tuh, Pak? Pilihan gitu ya. Nah, begitu memang, Pak ya. Life is choice kan gitu ya. Kita itu berhadapan pada pilihan. Tapi jangan salah juga ketika ditanya your life is your, jawabannya enggak. Kenapa? Karena ada sesungguhnya yang mengendalikan hidup kita, artinya kita nggak punya kekuasaan untuk mengendalikan hidup kita. Nah, berarti itu di wilayah apa? Di wilayah nomor 1. Nah, jadi pinter-pinterlah kita mengkondisikan ini wilayah 1 atau wilayah 2. Nah, begitu. Bapak-bapak bisnis rugi. Nah, ayo lingkaran 1 atau lingkaran 2? Hah? Tunggu dulu. Ya enggak? Karena apa dulu, ya gak? Lagi jualan gempa bumi. Nah, sebabnya dulu dilihat ya gak? Lagi jualan gempa bumi, habis tuh semua apa tuh? Dagangan kita. Rugi gak? Ya rugi. Berarti rugi pada kondisi itu 1. Paham ya? Karena di luar kendali kita. Tapi ketika kita dagang, ya gak? Udah tahu modalnya 1.000, dijual 800. Halo, ya rugi lah, ya nggak? Kenapa nggak dijual 1.200 kan gitu, ya kan? Atau dagang tapi banyak sedekahnya, Pak. Ya, harga beli 1.000, ya nggak? Dijual 1.200. Ada yang nawar, Pak, 1.000 aja deh, Pak, gitu. Pak Rudi kan orangnya kan ya, baik banget, nggak tegaan gitu ya. Ambil dah, begitu kan? Ambil dah, bahkan digratisin, ambil dah begitu misalnya gitu. Rugi, Pak, rugi. Gitu.
Makanya penting Pak, nanti kita bahas di sesi yang lain, ya tema yang lain. Ternyata setiap perbuatan itu ada nilainya. Jangan sampai salah menempatkan nilai. Kalau lagi jualan Pak, itu nilainya untung Pak, nyari untung. Ya, kalau mau sedekah nanti, kalau udah dapat untung baru untungnya sedekahin. Begitu caranya. Jangan barang dagangan disedekahin semua, mau kapan untungnya, mau kapan balik modal. Itu salah tuh, salah menempatkan nilai. Nah, gitu. Ya. Atau apa salah menempatkan nilai itu? Sholat pengen dapat cie sholat lo keren nah gitu. Loh, sholat tuh nyari apa Pak? Pahala, nggak peduli pujian orang. Nggak perlu dicie-ciean. Umroh haji nyari apa Pak? Pahala. Makanya Pak, ini bicara haji dan umroh itu pahalanya gede banget, surga Pak, pahala umroh dan surga. Ya. Tapi setan itu memang kurang ajar. Dibikin apa Pak? Dibikin nggak ikhlas. Kenapa kok pengen pergi haji? Biar dipanggil Pak Haji. Rusak tuh nilainya Pak. Rusak gitu. Kenapa umroh? Masa juragan ke umroh dia aja yang gitu kan? Udah nggak dapat pahala Pak. Gitu. Siapa tuh yang bikin begitu Pak? Setan. Tapi setan juga protes kan? Setan ngapain? Kan gue cuma bisikin doang. Gak usah lempar terus. Gitu ya. Padahal choice-nya ada di mana? Di kita mau nyeting niatnya baik atau enggak gitu loh. Emang ujiannya begitu. Ya, jadi pembahasan kita yang nomor 5 ini, sesi 5 ini relate banget gak sama kehidupan kita Pak? Relate banget. Gitu. Karena pasti kehidupan kita itu penuh dengan pilihan Pak. Gitu. Gitu ya. Cukup ya. Jadi apakah hidup kita milik kita? Bisa kita jawab ya, bisa kita jawab tidak. Kalau ya itu sesuatu yang lingkaran satu, kalau ya itu berarti lingkaran 2, kan milik kita kan, kita nentuin kan, ya. Atau pemberian. Pertanyaan saya, ya. Ini datang pengajian kayak gini nih, ya. Ini pilihan nggak Pak? Pilihan. Gitu. Bapak-bapak sudah mulai merasakan nggak manfaatnya? Betul kan? Oh, jadi selama ini saya belum tahu ya. Oh, berarti selama ini saya salah kaprah ya, gitu kan? Atau bahkan perempuan nggak boleh, perempuan nggak boleh gitu, ya kan? Oh, ternyata begitu kan, gitu kan? Nah, pilihan dihisap Pak, hati-hati dihisap, begitu. Ya enggak. Jadi kondisi itu selalu datang kan? Ya enggak. Kondisi selalu datang dan pilihan itu selalu datang di hadapan kita. Dan pilihan pasti dihisap, mau itu ngerinya di situ. Makanya penting enggak kita punya ilmu Pak? Penting untuk bisa memilih yang benar. Jadi kajian-kajian kayak gini penting enggak? Penting. Bukan hanya di sini, di tempat lain banyak ambil gitu loh menurut saya. Tapi selama ada kesempatan di sini masa enggak diambil gitu. Wong yang jauh aja kita kejar, masa yang dekat malah enggak. Misalnya begitu kan? Ya, kan? Yang jauh aja bisa, apalagi yang dekat gitu. Ya. Gitu ya. Jadi semuanya ada pilihan, ada pertanggungjawaban. Ya. Cukup saya kembalikan ke Mas Yo, kita kembangkan dengan pertanyaan gitu ya. Silahkan kalau ada kasus yang mau kita bahas ya. Dan saya pikir bahasan ini pasti akan banyak. Ya, Pak Rudi udah mikir itu. Ya silakan, kayak kembalikan ke Bang Tio, silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Masih aman Bang Ical?